ketika Rasulullah SAW memerintahkan pengkhususan hadiah kepada tetangga yang dekat, maka diketahui bahwa hak tetangga yang dekat lebih dahulukan daripada hak tetangga yang jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita berjumpa kembali dalam rubrik Adab Islami, adab-adab yang selayaknya diamalkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab bertetangga. Pendengar yang budiman, kata tetangga di sini mencakup tetangga yang muslim dan kafir, ahli ibadah dan orang fasik, teman dan lawan, orang asing dan penduduk asli, yang memberi manfaat dan yang memberi kerugian, kerabat dekat dan bukan kerabat, rumah yang paling dekat dan yang paling jauh. Sebagian mereka, yakni para tetangga, kedudukannya bisa lebih tinggi dari tetangga yang lainnya. Yang paling tinggi atau baik tingkatannya adalah yang memiliki sifat-sifat utama, seperti yang muslim, ahli ibadah, teman, memberi manfaat, kerabat dekat, dan rumahnya paling dekat. Dan kebalikannya, yang paling rendah adalah tetangga dengan kriteria orang kafir, orang fasik, musuh, memberi kerugian, bukan kerabat, dan rumahnya paling jauh. Maka setiap tetangga diberikan haknya sesuai keadaannya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Sehubungan dengan ayat yang mulia ini, kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada para tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, Jibril senantiasa mewasiatkanku agar aku berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai saya mengira bahwa seseorang tetangga akan menjadi ahli waris bagi tetangganya. Pendengar yang budiman, adapun di antara adab-adab dalam bertetangga yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah adalah, pertama, memuliakan tetangga. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan di dalam Al-Quran agar memuliakan tetangga. Sebagaimana tadi telah disebutkan dalam firman-Nya di surat An-Nisa ayat ke-36 yang artinya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Pendengar, berdasarkan ayat tersebut, maka tetangga kita yang sekaligus memiliki hubungan kekeluargaan memiliki dua hak, yaitu
hak keluarga dan hak tetangga. Sedangkan tetangga yang jauh atau maksudnya tetangga yang bukan termasuk keluarga hanya memiliki satu hak saja, yaitu hak tetangga. Kedua-duanya harus dimuliakan dan diperhatikan kebutuhannya serta diperlakukan dengan baik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad menunjukkan bahwa adanya penegasan tentang hak ini. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril senantiasa mewasiatkanku agar aku berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku mengira bahwa seseorang tetangga akan menjadi ahli waris bagi tetangganya. Pendengar, bentuk dari berbuat baik kepada tetangga tentu sangat banyak caranya, seperti memberi hadiah, mengucapkan salam, menampilkan wajah yang berseri-seri ketika bertemu, memperhatikan keadaannya, membantu tetangga dalam hal yang dia butuhkan, dan masih banyak yang lainnya. Dalam hal ini, kita bisa melakukannya sesuai dengan kondisi kita dan tetangga kita. Juga, termasuk berbuat baik kepada tetangga adalah menahan sesuatu yang dapat mengganggunya, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ada bertetangga yang kedua adalah mengetahui hak-hak tetangga yang paling dekat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetangga yang paling dekat dan saling berdekatan memiliki hak-hak yang tidak dimiliki oleh tetangga yang jauh. Hal ini berdasarkan pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha. Saya berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya saya mempunyai 2 tetangga. Maka manakah yang harus saya berikan hadiah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling dekat pintunya dari rumahmu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pengkhususan hadiah kepada tetangga yang dekat, maka diketahui bahwa hak tetangga yang dekat lebih didahulukan daripada hak tetangga yang jauh. Dan di antara hikmah tersebut adalah tetangga dekat melihat hadiah atau yang ada di dalam rumah tetangganya dan bisa jadi menginginkan hadiah tersebut berbeda dengan tetangga yang jauh. Juga tetangga yang dekat bisa lebih cepat memberi pertolongan ketika terjadi urusan yang penting atau gawat, apalagi di waktu-waktu lalai seperti malam hari. Sedangkan tetangga yang jauh tidak bisa lebih cepat dari tetangga dekat. Dan memang kebanyakan kita seperti itu. Kita akan mengkhususkan perhatian lebih kepada tetangga yang dekat. Karena mereka pun akan memperhatikan kita juga lebih dari yang lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.